Ini kekuatan presiden yang sekarang itu mengalami sebuah dinamika, mengalami tantangan yang cukup berat. Dan apakah koalisi Indonesia Maju atau koalisi yang dipimpin oleh Gerindra akan bertahan hingga 2029? Kita senggol persoalan ini. Jadi ada muncul gagasan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang juga Presiden Indonesia itu memanggil para pimpinan anggota koalisi, pimpinan partai koalisi. Lalu kemudian dia menawarkan apakah rekan koalisinya itu bersedia bergabung dan bertahan di dalam Koalisi Indonesia Maju hingga tahun 2029. Dan di sisi yang lain, hasil KLB Partai Gerindra yang baru saja terlaksana itu memutuskan mereka akan tetap mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden tahun 2029. Ini tentu menarik. Menariknya adalah apakah partai-partai yang bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju merelakan diri, bersedia dan tetap mau mengusung Prabowo Subianto sebagai capres tahun 2029. Yang jelas, dua anggota koalisinya itu sudah bereaksi, sudah melontarkan pertanyaan, sudah berkomentar yang apakah mereka akan setia atau tidak. Yang pertama tentu kita cek bahwa Partai Golkar sudah menyatakan siap bertahan di Koalisi Indonesia Maju, artinya koalisi ini akan dipermanenkan begitu, tetapi untuk tahun 2029 Partai Golkar menyampaikan belum tentu akan mengusung Prabowo Subianto. Dan yang kedua adalah pernyataan dari Ketua Umum Nasdem Pak Surya Paloh yang menyebutkan bahwa dia mempertanyakan mau sampai kapan koalisi permanen ini akan berjalan. Karena mungkin saja Nasdem itu masih akan mengusung Pak Anies sebagai calon presidennya. Dan yang tambah menariknya lagi tidak hanya ini. Kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu mantan presiden kita Joko Widodo itu bertemu dengan Najwa Shihab. Dan dia di dalam wawancaranya itu mengungkapkan sedang menggagas yang namanya Partai Super TBK alias Partai Super Terbuka. Dia beranggapan atau bermimpi bisa membentuk sebuah partai yang katanya itu bisa dimiliki atau anggotanya punya hak yang cukup besar, punya investasi yang berharga di dalam partai itu. Ini sebetulnya partai yang bisa kita sebut partai halusinasi, karena sebenarnya tidak mungkin sebuah organisasi apalagi partai politik itu murni anggotanya bisa bersuara dan didengarkan oleh jajaran pimpinannya. Kenapa begitu? Karena kita tahu sebuah partai politik itu harus sangat struktural. Partai politik itu ya bagaikan sebuah struktur birokrasi, baik birokrasi yang ada di kemiliteran, di kepolisian, ataupun di pemerintahan daerah. Semuanya serba berjenjang. Tidak bisa kemudian anggota biasa mengusulkan seorang ketua umum tiba-tiba bisa diganti begitu saja dan dengan seenaknya tiba-tiba dituruti permintaannya itu. Tapi lontaran Jokowi seperti biasa, kita tahu pasti akan disambut oleh para pendukungnya. Mereka seolah-olah mengafirmasi bahwa gagasan Jokowi ini adalah gagasan yang baru, gagasan yang menarik, gagasan yang inovatif begitu. Tapi sesungguhnya kalau toh pun dijalankan, faktanya tidak akan begitu. Faktanya jika ada partai super terbuka, itu ketua umumnya tentu akan dijabat oleh Jokowi, atau paling tidak dia akan menjabat ketua Dewan Penasehat. Lalu segala keputusan yang ada di partai yang baru itu tentu akan menjadi atau berpatokan pada maunya Jokowi saja. Nah, menariknya bukan hanya di sini, tetapi
menariknya adalah apakah pada kontestasi 5 tahun mendatang partai Super TBK versi Jokowi akan berhadapan dengan koalisi permanen dari kelompoknya Gerindra, atau mereka akan mengusung Prabowo Subianto. Nah, apakah ini juga kemudian partai Super TBK ini akan mengusung Gibran Rakabuming sebagai calon presiden? Ya, kita tunggu saja. Yang jelas ini pertarungan yang sejak awal atau yang sebetulnya terlalu dini untuk dibuka. Bisa jadi apa yang dilontarkan oleh Prabowo Subianto sebagai Ketua Koalisi Indonesia Maju ini untuk test case, cek ombak begitu. Apa sih yang akan diberikan atau respon yang bagaimana yang akan muncul dari seorang Jokowi. Sementara Jokowi sendiri ketika melontarkan partai Super TBK yang dia angan-angankan, itu juga sekaligus untuk ngetes, untuk menguji, untuk melihat reaksi Prabowo akan seperti apa. Dan Partai Golkar maupun Nasdem yang tadi sudah saya singgung punya sikap yang berbeda. Kita juga nggak tahu kalau Golkar menyatakan belum tentu mengusung Prabowo Subianto di kontestasi Pilpres tahun 2029, apakah kemudian Golkar juga akan merapat kepada Partai Super TBK yang sedang digagas oleh Jokowi. Lalu yang menarik juga untuk kita bahas adalah Partai Super TBK ini basis kader maupun simpatisannya itu dari mana? Yang pasti Jokowi tentu punya modal untuk membentuk Partai Super TBK seperti yang dimaksudkan atau yang dia sampaikan itu. Basisnya sudah jelas. Pertama itu dari kelompok relawan, baik relawannya Jokowi maupun relawannya Gibran, anaknya. Yang kedua juga mungkin orang-orang yang selama ini datang ke rumahnya, para pendukungnya yang bersifat sangat cair begitu, mungkin saja akan dikonsolidasikan. Bisa jadi mereka kemudian mengatasnamakan kelompok warga alumni yang pernah ketemu Jokowi di rumah pribadinya misalnya, kan bisa saja. Lalu kemudian yang ketiga bisa jadi PSI yang akan bergabung ke sana, karena bagaimanapun kita tahu Kaisang sebagai anak Jokowi kan sudah jadi ketua umum partai di sana. Dan kemudian juga ada Partai Golkar yang tadi sudah saya singgung bahwa belum tentu mereka akan mencalonkan Prabowo Subianto sebagai calon presiden tahun 2029. Dan kita tahu Partai Golkar kenapa saya anggap cenderung berada di bawah kekuasaan atau pengaruh Jokowi sekarang ini, karena perjalanan pergantian ketua umum dari Airlangga Hartarto beralih kepada Bahlil Lahadalia itu kan penuh tanda tanya. Tidak melalui sebuah proses sewajarnya, melainkan ya kejadian yang serba mendadak tanpa direncanakan dan berlangsung dalam situasi yang semua serba tertutup. Pak Airlangga sampai sekarang ini meskipun masih menjadi Menko Perekonomian tidak pernah sama sekali sedikit pun untuk menyinggung soal kenapa dirinya tiba-tiba mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Dan di sisi yang lain, kita belum melihat keluarga Jokowi yang sudah berkali-kali ditawari pula oleh beberapa elit politik dari Partai Golkar, nyatanya sampai sekarang juga tidak bergabung ke sana. Ini ada apa? Ini yang tentu menarik untuk kita tunggu. Apakah Jokowi maupun putra sulungnya akan bergabung ke Golkar? Dalam perspektif kajian saya itu nampaknya tidak, karena ketika bertemu dengan Najwa Shihab dalam wawancaranya itu dia menyatakan sudah tidak tertarik untuk masuk partai politik. Tetapi ketika nanti akan terbentuk yang namanya sebuah partai Super TBK, kita bisa jamin bahwa Jokowi akan ada bersama mereka. Dan tentu saja orang yang akan diusung untuk menjadi calon presiden Partai Super TBK ini ya siapa lagi kalau bukan Gibran Rakabuming Raka. Kita tahulah
bagaimana manuver-manuver Jokowi ketika melewati proses Pilpres tahun 2024, bagaimana dia dan anaknya kemudian meninggalkan begitu saja PDIP, dan bagaimana dia kemudian mengorkestrasi maupun berakrobat menjawab tudingan-tudingan ataupun pertanyaan-pertanyaan media tentang hubungannya dengan PDIP, hubungannya dengan Bu Megawati dan lain sebagainya. Bahkan hingga sekarang kasusnya Mas Hasto juga terus-menerus dieksploitasi begitu, meskipun sebetulnya tidak ada nilai yang cukup layak untuk memperkarakan persoalan Mas Hasto ini. Dan apakah ini makin menyeratkan atau akan makin menunjukkan bahwa dua besti ini, Jokowi dan Prabowo, akan tetap bersama, atau nanti kelak di 5 tahun mendatang mereka akan saling berhadapan-hadapan? Ini memang masih terlalu dini, tetapi arah ataupun peta politik makin hari tentu akan makin mengerucut, akan makin mengental, akan makin mengelompok. Siapa-siapa yang masih tetap setia berada di barisannya koalisi permanen, koalisi Indonesia Maju yang dipimpin oleh Prabowo, dan siapa yang secara perlahan-lahan, yang secara pelan-pelan, diam namun pasti akan bergabung kepada Partai Super TBK yang diinisiasi oleh Joko Widodo. Kita tunggu, dan kapan-kapan kita akan senggol lagi perkara pertarungan antara Jokowi dan Prabowo Subianto. Sampai ketemu di lain kesempatan.